Pada masa jayanya kerajaan Islam di Aceh, raja-raja, tokoh dan rakyatnya menganut Islam sebagai agama kerajaan sekaligus hukum syariatnya. Peradilan dipegang oleh Kadi Malikul Adil yang berkedudukan di Kutaraja, ibu kota kerajaan. Di antaranya Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Samsudin As-Sumatrani, dan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Kadi Malikul Adil ini disamakan dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, dan setiap daerah ada Kadi Ule Balang yang diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang banding ke Kadi Malikul Adil tidak banyak, maka tugasnya lebih banyak memberikan fatwa dan nasihat kepada kerajaan. Ketika Belanda menaklukkan Aceh, terjadi perubahan drastis. Pengadilan agama hanya menjadi bagian dari pengadilan adat, dan di tingkat daerah, Ule Balang menjadi ketua pengadilannya. Untuk tingkat afdeling atau onderafdeling, pengadilan bernama Musapat yang dikepalai kontrolur, dan Ule Balang serta pejabat lainnya menjadi anggota. Dalam prakteknya, bila perkara hukum agama diserahkan kepada Kadi Ule Balang, dan bila menyangkut hukum selain agama diketuai sendiri oleh Ule Balang didampingi Kadi Ule Balang. Sidang peradilan Musapat dinyatakan sah bila ada ketua, sekurang-kurangnya 3 orang anggota dan seorang ulama. Namun bila menyangkut kasus pidana, harus ada seorang opsir justisi Bumi Putra. Masa pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia sama dengan zaman Belanda. Khusus untuk Aceh, Jepang menerbitkan undang-undang daerah yang diberi nama Aceh Syure pada 15 Februari 1944 mengenai Mahkamah Agama. 3 tingkatan peradilan agama saat itu, Sukyo Hoin berkedudukan di Kutaraja, seorang kepala kadi dengan anggotanya setiap bunsu atau kabupaten, dan seorang kadison di tiap kecamatan. Saat itu ketua Aceh Sukyo Hoin adalah Tengku Haji Ja'far Siddiq dengan anggota Tengku Muhammad Daud Bereh dan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi serta Said Abu Bakar. Pada awal kemerdekaan Indonesia, status pengadilan agama di Aceh dan daerah lain tidak menentu. Baru pada tanggal 1 Agustus 1946 terbentuk Mahkamah Syariah di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung. Semua Mahkamah Syariah ini diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Mengenai pembentukan Mahkamah Syariah Aceh waktu itu, berdasarkan kawat atau telegram Gubernur Sumatera 13 Januari 1947 yang dijabat seorang tokoh Aceh, Mr. Muhammad Hasan. Kemudian disusul kawat dari Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera nomor 226 tanggal 22 Februari 1947 mengenai kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh. Awalnya sesuai kawat Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera hanya memutuskan soal-soal tentang nikah, talak, rujuk, nafkah, dan lainnya. Kemudian pembagian pusaka atau kewarisan, harta wakaf, hibah, sedekah, dan lainnya, serta baitul mal. Seiring perjalanan waktu, kekuasaan dan wewenang dari Mahkamah Syariah Aceh terus mengalami perubahan yang berarti. Lembaga syariat Islam di Aceh yang baru satu-satunya di Nusantara ini
diresmikan tanggal 4 Maret 2003 sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 serta Kanun Provinsi Nanggur Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah telah memenuhi salah satu harapan dan tuntutan rakyat Aceh yang dilakukan sejak dulu. Dalam tugas dan wewenangnya, Mahkamah Syariah Aceh memiliki wilayah kerja mencakup 23 kabupaten kota. Mahkamah Syariah Banda Aceh mencakup 9 kecamatan, Sabang 2 kecamatan, Lok Sukun 22 kecamatan, Idi 24 kecamatan, Kuala Simpang 6 kecamatan, Belang Kejeren 11 kecamatan, Kuta Cane 16 kecamatan, dan Sinabang 10 kecamatan. Lainnya, Merdu 8 kecamatan, Calang 9 kecamatan, Singkil 11 kecamatan, Tapak Tuan 18 kecamatan, Sigli 23 kecamatan, Biren 17 kecamatan, Lok Semawe 4 kecamatan, Takengon 14 kecamatan, Melabu 12 kecamatan, Janto 23 kecamatan, Langsa 5 kecamatan, Simpang 3 Redelong 10 kecamatan, dan Belang Pidi 9 kecamatan, serta Sukamakmur 10 kecamatan, dan Subulu Salam 5 kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Syariah Aceh mengemban visi terwujudnya Mahkamah Syariah Aceh yang agung. Sementara misinya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah Syariah Aceh sesuai visi dan misinya, berkaitan erat dengan pencapaian yang dilaksanakan oleh pimpinan, para hakim tinggi, panitera, sekretaris, serta para pejabat struktural, fungsional, dan seluruh staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Syariah Aceh adalah satu-satunya mahkamah syariah yang ada di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Daerah Semua Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian, kenapa saya katakan bahwa Mahkamah Syariah di Aceh ini adalah berbeda dengan pengadilan agama yang ada di Indonesia yang masuk dalam lingkungan peradilan agama? Ini karena Mahkamah Syariah selain melaksanakan kewenangannya yang berasal dari pengadilan agama, juga melaksanakan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang pidana Islam yang dikenal dengan perkara jinayah. Mahkamah Syariah di Aceh ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 2001, kemudian dilakukan
launching ya, atau peresmian pembentukannya pada tahun 2003 bulan April. Kemudian launching kewenangan atau peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syura itu sendiri dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2004. Adapun kewenangan Mahkamah Syariah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2006 itu ada 3 jenis secara garis besarnya. Yang pertama, kewenangan bidang ahwalus syakhsiyah atau tentang hukum keluarga. Kemudian kewenangan bidang muamalah atau tentang hukum perdata. Dan yang terakhir adalah kewenangan bidang hukum jinayah atau pidana Islam. Dengan adanya Mahkamah Syariah Aceh ini adalah tentang pelaksanaan kewenangannya dalam bidang hukum jinayah. Karena kalau pelaksanaan kewenangan bidang ahwalus syakhsiyah dan muamalah ini sudah biasa sejak pengadilan agama dibentuk di Indonesia. Dan semua kewenangan itu didasarkan pada syariat Islam. Jadi adanya Mahkamah Syariah di Aceh dan juga pengadilan agama di seluruh Indonesia ini adalah untuk menampung keinginan masyarakat Indonesia yang beragama Islam, di mana mereka sesungguhnya menginginkan ditegakkan hukum berdasarkan keyakinannya, yaitu hukum-hukum yang bersumber dari syariat Islam. Karena itu, kenapa masalah kewenangan bidang jinayah atau hukum pidana Islam itu juga harus diadili oleh Mahkamah Syariah? Ini tidak lain karena hukum yang akan ditegakkan oleh Mahkamah Syariah itu adalah hukum yang jinayah yang diatur oleh kanun Aceh yang semuanya bersumber pada syariat Islam. Semua yang sudah disahkan dalam kanun syariat Islam atau kanun Aceh, baik itu masalah ibadah, masalah muamalah dan juga masalah jinayah, itu sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hukum positif di Indonesia, di mana hukum positif itu harus atau yang legal untuk dilaksanakan baik oleh Mahkamah Syariah atau pengadilan yang lain, dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR ataupun DPRD bekerja sama dengan pemerintah. Sesuai fungsinya, Mahkamah Syariah Aceh menerima perkara banding jinayat karena ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari hakim pada tingkat kabupaten kota. Di antaranya, ukubat yang dijatuhkan hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan harus diproses ulang dan diambil keputusannya. Sementara prosedur penerimaan perkara jinayat yang diajukan banding oleh Mahkamah Syariah Kabupaten Kota umumnya membutuhkan penanganan cepat. Panitera Muda Jinayat segera meneliti apakah ukubat yang dijatuhkan pada terdakwa setara 12 bulan penjara, kurang atau lebih, karena akan berpengaruh pada proses tingkat banding. Kemudian apakah terdakwa dalam tahanan atau di luar tahanan? Karena bila dalam tahanan, kapan berakhirnya, kapan keputusan dibacakan, dan kapan pernyataan banding diajukan.
Setelah meregistrasi, Panmud Jinayat meneruskan kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Dan setelah Ketua menetapkan susunan Majelis Hakim, diteruskan ke Panitera dan dikembalikan ke Panmud Jinayat. Assalamualaikum. Ini berkas perkara banding jinayat, diteruskan ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ada perkara Baru-baru. Oh ya. Ini sudah selesai penetapan majelis hakimnya. Selanjutnya serahkan ke panitia untuk dibuat penetapan panitera penggantinya ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada perkara baru. Oh ya, terima kasih. Ini diteruskan ke Panmud Jinayat untuk diteruskan ke Ketua Majelis Hakim ya. Iya Pak. Pak Adi, tolong serahkan ke Ibu Aklima. Baik. Panmud Jinayat membuat surat pengantar, penunjukan PP dan penetapan penahanan dan memperhitungkan masa penahanan yang harus ditetapkan oleh Ketua Majelis. Perkara sudah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera. Ya, Berkas perkara diserahkan kepada Ketua melalui Wapan dan Panitera untuk ditandatangani Ketua Majelis dan mengirimkan ke Mahkamah Syariah yang mengajukan. Apabila ukubat yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kurang dari 12 bulan, hakim tingkat tinggi harus menyelesaikan perkara paling lama 10 hari. Proses persidangan dengan hakim majelis umumnya 1 kali dan paling banyak 2 kali. Panitera pengganti menyerahkan pada Panmud Jinayat berkas perkara, putusan, dan salinannya. Dalam waktu paling lama 7 hari, putusan yang sudah dibaca, salinannya sudah harus dikirim ke Mahkamah Syariah yang mengajukan. Bila ada pengajuan permohonan kasasi, berkas perkaranya tetap tersimpan di Panmud Jinayat. Bila tidak, berkas disimpan Panmud Hukum sebagai arsip Ini perkara. konsep sudah selesai, tinggal Bapak Dalam tanda tangan. proses banding tingkat pertama, sebelum berkas dikirim, Mahkamah Syariah Kabupaten Kota wajib memberitahukan ke Mahkamah Syariah Aceh yang diperlukan menentukan penahanan berikutnya. Karena bila terlewatkan, terdakwa harus dilepaskan karena dapat mengajukan pra-peradilan. Musyawarah mempertimbangkan permintaan banding dikecualikan bagi terdakwa yang tidak ditahan. Untuk itu, Mahkamah Syariah Aceh menunggu berkas banding dikirim dalam batas waktu yang ditentukan dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2013. Hari ini Kamis, tanggal 24 November 2016 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Hari ini merupakan sidang lanjutan perkara jinayah dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan terdakwa Juliandi bin Ismail Sabit. Pada persidangan lalu kita tersepakat. Hari ini akan kita bacakan keputusan. Apakah hakim anggota 2 sudah sepakat untuk dibacakan hari ini? sudah dapat dibacakan hari ini. Hakim anggota 1? Insyaallah. Kalau sudah sepakat, hari ini kita akan bacakan keputusannya. Putusan nomor 08/JN/2016/MS Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa sudah bersalah,
mengadili, menerima permintaan banding pembanding dari jaksa penuntut umum, membatalkan putusan Mahkamah Syariah Tapak Tuan nomor 001-JN-2016 MSTTN tanggal 20 Juni 2016 miladiah bertepatan tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriah dengan mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Juliandi bin Ismail Sabi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. 2. Menjatuhkan hukuman takzir terhadap terdakwa Juliandi bin Ismail Sabi berupa pidana penjara selama 150 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. 3. Memerintahkan agar terdakwa Juliandi bin Ismail Sabi tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar celana model legging warna campuran merah muda, biru dan putih, 1 lembar baju piyama warna putih dan krem motif laut, 1 lembar celana dalam motif laut dikembalikan kepada saksi korban Hasni binti Rusli Mansyah. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000. Oleh karena perkara ini sudah selesai, maka sidang perkara pidana ini nyatakan selesai dan ditutup. Sementara dalam penanganan pada kasus perdata, prosesnya sama dengan yang dilakukan untuk kasus jinayat. Hanya saja dalam kasus ini ada dikenakan biaya perkara. 4 November 2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini merupakan sidang pemeriksaan tambahan atas putusan sela Mahkamah Syariah Aceh nomor 112/Perdata.G/2016 MS Aceh tanggal 28 Oktober 2016 dalam perkara cerai gugat antara Nora binti Abdul Majid lawan Denny bin M. Jamal. Berhubung perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kami tanya kepada saudari, siapa nama? Naura binti Abdul Majid. Saudara, siapa nama? Denny bin Muhammad Jamal. Berhubung sidang pemeriksaan tambahan terhadap putusan sela Mahkamah Syariah Aceh ini telah selesai, maka kami dari Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh akan mempertimbangkan dalam putusan akhir. Untuk sidang selanjutnya adalah membacakan putusan. Pemeriksaan selesai dan sidang kami nyatakan terbuka, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sidang ditutup. Selama berdirinya Mahkamah Syariah Aceh yang dulunya bernama Mahkamah Agama, sampai saat ini telah dipimpin oleh 10 ketua. Ketua yang pertama adalah Tengku Haji Ahmad Hasbalah yang menjabat dari 1 Maret 1944 sampai September 1953. Kedua, Tengku Haji Muhammad Saleh dari Oktober 1953 sampai dengan Desember 1960. Dilanjutkan Tengku Haji Abdullah Wujung Rimba dari Januari 1961 sampai 30 April 1971. Ketua keempat, Dr. Andes Tengku Haji Abdul Hamid Arsyad dari Mei 1971 sampai Oktober 1975. Dan kelima, Haji Zainal Abidin Abu Bakar dari Januari 1976 sampai Januari 1992. Dan keenam, Dr. Andes Tengku Haji Mahmud Arhash SH dari Januari 1992 sampai Oktober 2000. Dilanjutkan Dr. Andes Haji Sofyan M. Saleh SH dari September 2000 sampai Juli 2008. Dan kedelapan, Dr. Andes H.M. Saleh Putih SH
menjabat dari Juli 2000 sampai Maret 2010 dan diteruskan oleh Dr. Haji Idris Mahmudi SHMH dan terakhir saat ini dijabat oleh Dr. Andes Haji Jufri Galib SHMH. Apa yang hakim dan pegawai Mahkamah Syariah Aceh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Hakim Tinggi, Sesuai dengan visi dan misinya, Mahkamah Syariah telah menyusun tata cara prosedur kerja secara profesional, seperti tata cara melayani pemohon informasi. Contoh, ketika pemohon informasi datang, petugas mengucapkan salam sekaligus memperkenalkan diri dan menanyakan identitas tamu. Tamu diarahkan duduk pada tempat yang sudah disediakan serta menanyakan keperluannya dengan cara yang santun dengan senyuman. Selanjutnya pemohon diminta mengisi formulir yang telah disediakan. Bu, saya Abdul Latif, petugas di meja informasi. Ada yang bisa kami bantu, Ibu? Petugas kemudian meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab informasi. PPID melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan kepada petugas. Jika ditolak, petugas menyampaikan kepada pemohon dan bila diterima, diberitahukan bahwa proses ini memerlukan biaya. Bila setuju, pemohon informasi melakukan pembayaran dan petugas memberikan tanda bukti atau tanda terima pembayaran. Petugas kemudian menggandakan atau fotokopi informasi, termasuk melakukan pengampuran bila diperlukan, dan kemudian menyerahkannya kepada pemohon, disertai mengakhiri pertemuan dengan kalimat, "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" Silakan, Pak. Saya Ratna Juwita, petugas meja pengaduan di Mahkamah Syariah Aceh. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Saya ingin pengaduan, Bu, masalah eksekusi, Bu. Kenapa terlalu lama belum dieksekusi masalah ini? Pak, boleh saya lihat putusannya ada Bapak bawa? Ada. Bapak, laporan Bapak sudah kami terima dan sudah kami masukkan ke dalam sistem informasi pengawasan dan Bapak dapat bersabar nanti pihak yang menangani masalah ini akan menjawab. Terima kasih, Bu. Tak kalah pentingnya, Mahkamah Syariah Aceh bertanggung jawab membina dan mengawasi Mahkamah Syariah Kabupaten Kota yang ada. Para hakim tinggi ini ditetapkan dengan surat oleh Ketua Mahkamah Syariah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Mereka memeriksa register-register, berkas perkara, laporan, arsip perkara, bagian kesekretariatan, barang milik negara, dan lain sebagainya. Kemudian mengekspos hasil pemeriksaan pada Mahkamah Syariah bersangkutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh, Bapak-bapak dari tim pengawas dan pembinaan dari Mahkamah Syariah Aceh, Bapak-bapak para hakim dan Ibu Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sesuai amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Kanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 memberikan kewenangan pada Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-syaksiyah, muamalah dan jinayah. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, namun tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh. Di balik itu, undang-undang itu juga mengamanatkan untuk membentuk kanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syariah di Aceh, baik untuk acara perdata Islam maupun acara jinayah Islam. Akankah peluang ini dapat dimanfaatkan sesuai harapan pendahulu untuk mengembalikan citra Aceh sebagai Serambi Mekah?